Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Danu Aris Setianto selaku dosen mata kuliah Fikih Siasah kelas S3I dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan online dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Afif Waliyudin dengan NIM 202111305. Yang kedua, Sukmadiah Ariyanti dengan NIM 202111308. Yang ketiga, Dewi Taeka Safitri dengan NIM 202111321. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Siasah Dusturiyah, Maliyah, dan Dauliyah. Selanjutnya masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Saudara Afif. A. Pengertian Siasah Dusturiyah. Siasah Dusturiyah berasal dari dua kata, yaitu siasah dan dusturiyah. Kata siasah berasal dari sasa yasusu yang artinya mengatur, mengurus dan menjaga rakyat serta urusannya. Secara harfiah, dikenal sebagai politik dalam bahasa Arab karena dikenal sebagai siasah syar'iyah dalam kitab-kitab ulama salafi. Dalam Al-Mujam Al-Wasid, sasa an-nasa siasatan, yaitu memiliki kepemimpinan dan organisasi mereka. Ketika dikatakan sasa al-lumura, artinya memperbaiki serta mengatur perkara. Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu siasah, yaitu ilmu dapat mencegah dan memanfaatkan bencana di dunia. Lingkup kebijakan Dusturiyah. Siasah Dusturiyah mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun secara umum, disiplin ini meliputi 1. Topik dan ruang lingkup diskusi. 2. Imamah, hak serta kewajiban. 3. Rakyat, status dan hak-haknya. 4. Masalah baiat. 5. Masalah waliyul ahdi. 6. Masalah perwakilan. 7. Masalah ahlul hali wal ahdi. 8. Wizarah dan perbandingannya. Dilihat dari sisi lain, fikih siasah dusturiyah dapat dibagi menjadi siasah tasriyah, termasuk ahl al-hal wa al-ahad, representasi soal umat, hubungan antara muslim dan non-muslim di suatu negara, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Siasah tafidiyah antara lain persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, wali al-ahdi, dan lain-lain. Siasah khodayah termasuk masalah hukum peradilan siasah idariyah, termasuk masalah administrasi dan personalia. Prinsip-prinsip siasah dusturiyah. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmasani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, ada beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi, yaitu jaminan keselamatan pribadi, harga diri dan nilai harta, kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak atas pendidikan yang layak, perawatan medis dan kesehatan dan keselamatan, untuk melakukan kegiatan ekonomi. B. Pengertian fikih siasah maliyah. Kata siasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur dan mengurus suatu pemerintahan atau suatu kebijakan pengambilan keputusan. Fikih siasah maliyah dari sudut pandang Islam terkait erat dengan Al-Quran, sunnah Nabi, dan praktik
al-Khulafa, serta pemerintahan Islam di sepanjang sejarah. Siyasah maliyah adalah kajian yang cukup terkenal dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad. Sumber hukum fikih siyasah maliyah. Al-Quran sebagai sumber yang paling penting dan utama untuk penentuan dan penetapan hukum. B. Hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Kebalikan dari al-qadim yaitu sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dikatakan dan disampaikan dari satu orang ke orang lain. Fikih siyasah maliyah ini merupakan sumber hukum hadis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penerimaan negara, dan pengeluaran negara. Beberapa contoh hadis yang berkaitan dengan fikih siyasah maliyah adalah sebagai berikut. Orang yang bekerja untuk orang lemah dan miskin adalah seperti orang yang bekerja di jalan Allah, sholat dan puasa sepanjang waktu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Ruang lingkup fikih siyasah maliyah adalah bagaimana seharusnya kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan antara yang kaya dan miskin agar kesenjangannya tidak menjadi luas. C. Pengertian siyasah dauliyah. Kata dauliyah secara etimologis berasal dari kata dala yadulu daulah yang artinya negara, pekerjaan, dan kekuasaan, serta memiliki berbagai arti antara lain hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan wewenang. Dari berbagai makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan internasional. Sejarah siyasah dauliyah. Pada masa pra-Islam, keinginan untuk hidup damai berdampingan di antara berbagai bangsa di dunia sudah ada bahkan sebelum ajaran Islam datang. Keinginan tersebut diwujudkan dalam berbagai kesepakatan antar negara yang disertai dengan adat dan kebiasaan yang ada. B. Pada masa Islam, kekuatan sosial politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir hingga Andalusia. Di berbagai kota berdiri beberapa perguruan tinggi yaitu di Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Para mahasiswanya bukan saja orang Islam tapi juga orang Kristen yaitu anak para bangsawan dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh. C. Pasca Islam. Di masa sekarang, hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang wajib untuk mengikuti perundang-undangan serta peraturan lembaga lainnya. Dalam hukum Islam, wajib guna menaati peraturan yang telah disepakati oleh negara Islam. Dengan pertimbangan ini, negara dalam Islam sebagai Darul Harbi harus juga dipandang sebagai Darul Ahdi. Ruang lingkup siyasah dauliyah. Terdapat tema-tema yang dikaji dalam siyasah dauliyah, antara lain yang pertama, perjanjian internasional, 2. Perlakuan untuk tawanan, 3. Kewajiban hak antara suatu negara dengan negara lain, yang keempat, aturan perang dalam Islam, yang kelima, ekstradisi. Terdapat 2, yakni pemberian suatu politik dan keamanan, yang kedua, penentuan situasi damai atau perang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.